Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi ini tanggal 6 Maret 2026. Waktu berjalan terus, saya katakan makin mendekati kedatangan Tuhan. Waktu tidak pernah berjalan mundur, tapi melangkah maju ke depan sampai nanti hari yang besar, hari yang mulia, hari yang kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 98 ayat 1-9. Di situ dikatakan, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan menghakimi bangsa-bangsa dan kebenaran. Nanti Yesus akan datang, Raja di segala raja. Semua kita junjung tinggi Yesus. Kita hormati Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 664. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku Yesus disanjung tinggi. Nanti semua akan diadili, akan masuk di depan kehakiman yang kekal. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari saat ini kita bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin, haleluya. Yesus disanjung, oh Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Oh haleluya, besar Engkau Bapa. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dialah Yesus yang selalu kita puji, yang selalu kita hormati, kita junjung tinggi Yesus. Bapa, pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah Bapa segala dosa, segala salahku. Aku mau bertobat, aku mau hidup di dalam firman-Mu Bapa, di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Dahsyat saudara, nanti Tuhan akan datang, Raja di segala raja, dan Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dan kebenaran. Ini ayatnya ada saudara. Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah
Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nanti Tuhan akan menghakimi, dikatakan pada saat telah tiba, muliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Wow, saudara, nanti akan terjadi penghakiman secara adil dan sempurna dan di dalam kebenaran. Tapi bagi kita yang hidup di dalam firman Tuhan, lolos, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Rom 8 ayat 1. Sekarang yang di dalam Kristus tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti contoh Abraham, Ishak, Yakub tidak masuk di dalam penghakiman. Karena dalam Injil Matius dia masuk ke surga. Contoh lagi siapa, saudara? Ya, Henokh dalam Kejadian pasal 5, 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan, langsung dia diangkat ke surga. Siapa lagi? Elia dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11, diangkat sama Tuhan dengan kereta kuda berapi. Termasuk kita gereja Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita diangkat hidup bersama. Asal kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu mari, saudara. Kita selagi kita hidup, jangan hidup sembrono, saudara. Takut sama Tuhan. Karena nanti dia akan datang sebagai hakim yang adil. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang merindukan kedatangan. Mari kita merindukan kedatangan seperti Rasul Paulus. Dia yakin seyakin-yakinnya Rasul Paulus mendapatkan mahkota kebenaran. Dan janji Tuhan, kalau kita setia sampai mati, setia maksudnya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Konsisten dia hidup menjadi pelaku firman. Kalau hidup sebagai pelaku firman, seperti contoh kita hidup kalau kita taat kepada hukum, tidak ada pelanggaran, nggak mungkin ada penghukuman, saudara. Ya, tapi bagi orang kena hukuman karena melanggar perdata pidana, dia tidak sesuai hidupnya di dalam kebenaran hukum. Demikian kita kalau hidup di dalam kebenaran firman Allah, tidak ada penghukuman. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada penghukuman, saudara. Ya, ini firman Allah. Supaya kita untuk itu mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia, hidup taat kepada firman Tuhan. Maka ini berlaku. Rom 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita mau senantiasa ada di dalam hidup firman Tuhan. Supaya kita lolos, saudara. Tidak masuk di dalam penghakiman. Ngeri, saudara. Ya, itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup berkenan sama Tuhan. Hidup ini singkat, saudara. Kata firman Tuhan Yakobus 4 ayat 14. Hidup manusia seperti uap. Ya, buat apa kita mau macam-macam? Nggak ada lagi, saudara. Mari kita mau fokus kepada firman Allah. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Saya sendiri senantiasa berikan firman Tuhan pagi malam. Dan saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Untuk kita disempurnakan keserupan dengan Kristus. Ya, mari kita mau baca Mazmur 98 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengan yang kudus. Amin. Tuhan berikan keselamatan buat Bapak Ibu bersama saya. Kita dipelihara sama Tuhan. Saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam pelayanan ke Jember, Jakarta, dimanapun saya berada, ada tangan Tuhan yang senantiasa memberikan keselamatan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua sama. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Biar kita mau setia, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selalu saya memuji akan Tuhan. Saya rindu bermazmur sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji dan sembah. Ya, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Amin. Setiap hari, setiap saat Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan, menikmati keselamatan, menikmati perlindungan Tuhan. Ternyata hari ini juga sama. Kita dipelihara sama Tuhan. Sudah memasuki di tanggal 6 Maret. Karena apa? Ada keselamatan dari Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ya. Ayat yang keempat, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soralah
Dan mari kita bermazmur, bersorak memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah menjaga, melindungi. Dan saya terus berdoa buat bangsa Israel yang saat ini ada peperangan terhadap Iran. Iran akan dilawat sama Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat diselamatkan. Termasuk Israel, termasuk Amerika. Semua umat yang ada di muka bumi. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Jangan hidup penuh kedagingan, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat kelima, bermasuklah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorak di hadapan Tuhan, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Suatu hari kelak Yesus pasti datang. Cepat atau lambat Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Tapi bagi kita yang tadi sudah kita baca firman Tuhan, tidak akan mengalami penghakiman, penghukuman. Karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu yang senantiasa bersama saya baca Alkitab. Supaya kita makin dewasa penuh. Makin mengerti akan kehendak Tuhan. Makin kita melangkah di dalam firman Tuhan. Saya kasih ayat penutup. Efesus 4 ayat 13. Ada 4 hal yang Tuhan mau. Supaya kita hidup di dalam kedewasaan. Mari kita baca. Efesus 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Yang pertama. Kesatuan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Iman kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah firman Allah. Biar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Kalau kita menjadi pelaku firman, iman kita makin hari makin disempurnakan. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Anak Allah dari Yesus. Yesus adalah firman Allah. Jadi semuanya ini untuk mendukung kita hidup di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kedewasaan penuh. Makin dewasa, bukan seperti anak-anak. Makin dewasa berarti menjadi seorang yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana. Orang dikatakan bijaksana kalau kita baca Matius pasal 7 adalah orang yang menggantungkan diri kepada firman Allah. Yang hidup taat kepada firman Allah. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita dibentuk. Ada kepenuhan Kristus. Itu kehidupan yang keserupaan dengan Kristus. Ini amin. Mari kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Kristus. Kepenuhan Kristus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau konsisten. Pelaku firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Bapa di surga. Mari Roh Kudus kami tuntun kita. Supaya langkah demi langkah. Kita hidup berpadan dengan firman Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras hidup kita di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Keadaan dunia sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau pikir kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus, saya tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Dunia bisa bergejolak, dunia bisa berubah, dunia akan lenyap. Tapi janji Tuhan, orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan akan hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi, amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Tuhan Yesus disanjung tinggi, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau cinta firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, di dalam kedewasaan kepenuhan Kristus, kesatuan iman. Dan kita mengenalkan kebenaran Yesus adalah firman Allah, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berdoa terus buat bangsa Israel dan Iran Amerika, supaya mereka bertobat kembali kepada jalan yang benar. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biar makin hari makin kita dibentuk untuk menjadi keserupanan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.